Dari kalangan kaya hingga rakyat biasa, semua sedang mencari cara untuk meninggalkan Tiongkok. Konsulat AS, Jepang, dan Korea Selatan kewalahan. Rakyat memilih dengan kaki mereka, mempermalukan Partai Komunis Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, penurunan ekonomi Tiongkok telah mendorong tidak hanya kalangan kaya dan kelas menengah untuk mencari imigrasi, tetapi juga warga biasa untuk mencari cara melarikan diri. Berbeda dengan orang kaya yang mampu berimigrasi melalui jalur investasi, banyak orang dari kelas bawah memilih untuk bekerja di luar negeri. Terlepas dari kampanye puluhan tahun Partai Komunis Tiongkok untuk menyebarkan sentimen anti-Jepang, ironisnya, banyak orang Tiongkok kini bekerja di Jepang. Seorang pekerja bercerita, sejujurnya, saudara-saudara, Jepang itu mahal. Biji-bijian, sayuran, buah-buahan, sebuah semangka bisa lebih dari 100 yen, tapi bekerja di sini luar biasa. Kami mulai pukul 8 pagi, dan setelah setengah jam, saat kami baru mulai terbiasa, mandor Jepang berteriak, waktu istirahat. Kami istirahat, bekerja setengah jam lagi, dan dia panggil istirahat lagi. Pukul 10 pagi, waktunya minum teh pagi. Lalu kami bekerja sekitar 1 jam lagi sampai makan siang. Dari pukul 13 hingga pukul 15, waktunya minum teh sore, dengan coklat, kopi, dan biskuit. Istirahat lagi 40-50 menit. Setelah itu, kami beres-beres, membersihkan lokasi, dan pulang kerja. Meskipun beberapa Little Pink, netizen nasionalis, sangat dipengaruhi oleh propaganda Partai Komunis Tiongkok untuk membenci orang Jepang, para pekerja muda ini dengan tenang membantah retorika tersebut. Seorang pekerja dari Manchuria mengkritik, jangan sebut saya pengkhianat atau penjilat. Saya hanya anak seorang petani. Apa yang sudah saya jual? Tanah keluarga saya bahkan sudah bukan milik kami lagi untuk dikelola. Bekerja di luar negeri selama 3 tahun di Jepang bisa memberi saya penghasilan lebih, dan biaya agensinya murah. Jangan asal bicara soal patriotisme. Apa yang sudah kamu korbankan demi itu? Diam di rumah tanpa melakukan apa-apa, itu patriotisme. Seorang wanita menjelaskan, dalam 8 jam, saya dan suami saya bisa menghasilkan 1000 RMB, sekitar $139 Amerika Serikat, di Jepang. Dengan lembur dan kerja akhir pekan, kami bisa menghasilkan 30,000 sampai 40,000 yen, sekitar $5.500 Amerika Serikat, per bulan. Tidak butuh ijazah atau keahlian, hanya kemauan untuk kerja keras. 1 tahun di sini menghemat lebih banyak daripada 5 tahun di Tiongkok, bukan? Ini mencerminkan pengalaman nyata para pekerja Tiongkok di Jepang. Seorang pekerja lain berbagi, di Tiongkok, kecuali untuk pekerjaan terampil atau teknis, menghasilkan lebih dari 10.000 yuan memang mungkin, tapi sangat melelahkan dan butuh jam kerja yang panjang. Sekarang, soal intensitas kerja, Jepang, sebagai negara maju, menggunakan mesin sebisa mungkin karena biaya tenaga kerja lebih mahal. Dibandingkan dengan Tiongkok, pekerjaan yang sama di Jepang lebih ringan, baik dari segi jam kerja maupun beban fisik. Di Jepang, kamu mendapat kontrak dan asuransi. Kalau sakit atau cedera, 70% biaya rumah sakit ditanggung dan kamu hanya bayar 30%. Di Tiongkok, penggantian biaya hanya berlaku jika rawat inap, dan banyak obat tidak ditanggung. Di Jepang, kunjungan medis apapun mendapat subsidi sebagian. Ditambah lagi, kamu mendapat asuransi tenaga kerja. Jika menganggur atau cedera dan tidak bisa bekerja, kamu tetap menerima 80% dari gaji. Di Jepang, usaha akan menghasilkan. Dengan cukup jam lembur dan kerja, kamu akan dapat uang. Entah bertani, beternak, atau kerja di pabrik, semua pekerjaan dasar dibayar layak. Dalam pandangan tradisional Tiongkok, bekerja di luar negeri dianggap berat. Lalu kenapa begitu banyak orang tetap meninggalkan rumah dan hidup hemat demi bisa bekerja di luar negeri? Dibandingkan dengan penghasilan bersih 10,000 sampai 20,000 yen per bulan di luar negeri, gaji di kota terbesar Tiongkok, Shanghai, terasa mengecewakan. Seorang blogger mengungkapkan gaji sebenarnya di Shanghai, gaji paling jujur di sini adalah 5,000 sampai 6,000 atau 4,000 sampai 5,000 yuan, sekitar $700 Amerika Serikat. Gaji yang lebih tinggi untuk pekerjaan biasa-biasanya palsu, seringkali terkait dengan agen-agen yang mencurigakan. Di Tiongkok saat ini, dari kalangan kaya hingga rakyat biasa, semua sedang mencari cara untuk pergi. Seorang blogger menggambarkan situasinya, ini antrean visa AS hari ini di konsulat Shanghai. Pintu sudah dibuka dan semua orang masuk. Blogger lain mencatat bahwa banyak warga Shanghai memilih untuk berimigrasi ke Jepang. Jepang telah menjadi halaman belakang bagi orang-orang kaya Shanghai. Mengapa mereka berbondong-bondong ke Jepang? 2 alasan. Pertama, jaraknya dekat, hanya penerbangan 2 atau 3 jam. Kedua, mereka melihat Jepang sebagai negara yang bersih, dengan pelayanan yang luar biasa dan makanan yang dapat dipercaya.
Sebuah grafik daring menunjukkan proporsi warga Tiongkok yang berimigrasi ke berbagai negara. Meskipun Partai Komunis Tiongkok menggambarkan Amerika Serikat sebagai musuh imperialis, 31,6% imigran Tiongkok memilih AS, termasuk banyak keturunan pejabat tinggi. Ini membuktikan pepatah, memilih dengan kaki. Korea Selatan menyusul dengan 11,6%, Jepang 11,2%, Kanada 10,1%, dan Australia 9,4%. Meskipun Partai Komunis Tiongkok telah puluhan tahun mendemonisasi Amerika Serikat dan Jepang, rakyat Tiongkok tetap tahu negara mana yang paling cocok untuk kehidupan mereka. Kehidupan seperti apa yang dijalani para pekerja di Tiongkok? Seorang wanita mengeluh, "Saya tidak punya kebahagiaan." Apa itu kebahagiaan? Saat kecil, kamu bersama orang tua selama 1 atau 2 dekade. Lalu kamu menikah dan harus merawat orang tua yang sudah lanjut usia serta membesarkan anak-anak. Khususnya bagi mereka yang lahir di tahun 70-an, kami yang paling lelah. Kami tidak punya orang tua yang bisa membantu kami. Seorang pekerja konstruksi berbagi, kerja 10 jam sehari, saya hanya mendapat 130 yuan, sekitar 18 dolar Amerika Serikat. Bekerja seharian di bawah terik matahari, pakai tabir surya saja sudah jadi kemewahan. Upah harian saya bahkan tidak cukup untuk membelinya. Seorang netizen berkomentar, mereka yang lahir tahun 79 bilang generasi 70-an paling lelah. Orang-orang 80-an bilang mereka yang paling capek. Generasi 90-an juga mengklaim begitu. Siapa sebenarnya yang paling kelelahan? Di Tiongkok saat ini, kecuali jika Anda termasuk kalangan elit yang berkuasa, atau menjadi kaki tangan mereka, hidup terasa melelahkan. Inilah potret nyata kehidupan kelas pekerja, sebuah cerminan dari penderitaan jutaan orang. Tidak mengherankan jika kaum kaya berusaha untuk berimigrasi. Namun ketika bahkan rakyat miskin pun mati-matian ingin pergi, itu menandakan adanya masalah yang jauh lebih serius dalam negeri ini. Sebesar apapun Partai Komunis Tiongkok menggembar-gemborkan slogan-slogannya, kenyataan tak bisa ditutupi, ketika baik kalangan atas maupun rakyat biasa sama-sama berusaha melarikan diri dari tekanan hidup, itu pertanda bahwa cengkeraman rezim ini bisa jadi tak akan bertahan lama. Ini mencerminkan kehendak rakyat dan kekuatan dari sentimen kolektif mereka yang kian tak mampu dan tak mau terus menanggung beban.